Di bab kali ini kita akan masuk ke bab 17. Daiju nana ka. Oh ya, di bab 17 ini kita akan masuk lagi ke perubahan bentuk kata kerja ya, doshi. Nanti di sini ada dari bentuk kamus lalu berubah ke bentuk negatif dan bentuk perintah dan harus dan yang tidak perlu dilakukan. Jadi kayak nggak perlu kesana gitu kalau lagi gitu. Nah ini akan kita coba. Oh ya, sebelum itu Nadia kan udah ada satu janji kalau akan jiko shokai, akan memperkenalkan diri yang benarnya ke teman-teman semua. Oh ya, kita mulai aja ya. Nanti kalau teman-teman mau bikin rulers kayak yang punya Nadia itu boleh banget dicontoh. Kalau misalkan nanti ada yang emang Nadia ada yang salah, bisa komen. Makasih, Nadia coba ya. Minasang konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Nadia Setiarama to moshimasu. Nadia to yonde kudasai. Minami Jakarta no Jatipadang kara mairimashita. 23 歳です。私の趣味は本を読むことです。私は足やりよりを作ることができます。どうぞよろしくお願いいたします。Hai, Awarimashita teman-teman jiko shokainya. Nah, itu bisa dicontoh ya semuanya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Maksudnya ke materi yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu di bab 17. Misalkan di sini ada perubahan kata doshi, perubahannya ya kayak gini. Jadi dari doshi yang bentuk kamus itu kan yang di minggu lalu kita udah belajar bentuk perubahannya dari yang kamus dari yang bentuk biasa ke bentuk kamus. Lalu sekarang kita akan masuk ke yang bentuk doshi, yang perubahannya itu ada yang negatif, ada perintah larangan, harus dan tidak perlu. Jadi di sini kita akan ubah ya. Jadi kalau dari bentuk di sini ada kasih contoh dua dari golongan 1, 2 dari golongan 2 dan 1 dari golongan 3 yang menurut Nadia perlu diubah ya. Karena kan kalau yang dari golongan 3 hanya cuma belakangnya aja yang diganti dari bentuk kamusnya itu. Nah, di sini Nadia kasih nomu. Nomu itu dari nomimas. Nomimas ya, nomimas bentuk jadi kamusnya adalah nomu. Nomu kalau bentuk negatifnya jadi nomanai. Lalu bentuk perintah larangannya adalah nomanai dekutai kudasai. Nomanai de kudasai. Nah, lalu yang harusnya adalah nomanakereba naremasen. Lalu yang tidak perlunya adalah nomanakutemo ii desu. Nah, jadi itu dari yang minum ya. Minum itu kan nomimas lalu berubah bentuk ke kamus. Jadi nomu berubah bentuk ke negatif, yaitu ditambahkan pakai tambahan nai, lalu akan berubah menjadi nomanai. Lalu perintah larangannya itu yang tadi nai de kudasai itu akan berubahnya menjadi nomanai de kudasai. Lalu yang harus dilakukan adalah nomanakereba narimasen, dan yang tidak perlu adalah nomanakutemo ii desu. Emang di sini agak susah ngomongnya, emang banget. Kayak misalkan pas pertama kali belajar pasti pas misalkan disuruh bikin contoh bumpo gitu atau suruh bikin ngisi-ngisi gitu, nah itu memang susah. Jadi harus dibanyak diucapkan ya. Ini yang tekudasai ini nai kudasai, nai de kudasai, terus nakereba narimasen dan nakutemo ii desu itu agak pengucapannya tuh agak sedikit susah. Nah, di sini adalah juga iku. Lalu iku itu dari yang kata kerja golongan pertama ya. Iku itu berarti dari pergi, yaitu iki, berubah bentuknya menjadi iku. Iku bentuk negatifnya adalah ikanai. Berubah kata bentuknya adalah ikanai. Lalu perintah larangannya adalah ikanai de kudasai.
Lalu perintah harusnya adalah ikanai kereba narimaseng. Lalu yang tidak perlunya adalah ikanaku temo ii desu. Nah, itu adalah yang tadi contoh adalah yang pertama adalah nomu, yang kedua adalah iku, itu adalah dari golongan pertama ya. Lalu lanjut ke golongan kedua. Kalau golongan kedua itu nggak terlalu susah ya, karena kan kita hanya menghilangkan mas. Ingat ya, kalau perubahan bentuknya itu jadi dari, kalau yang golongan pertama itu kan bentuk awalnya itu dari hiragana kolom kedua menjadi pindah ke hiragana kolom ke berapa tuh? Sebentar teman-teman. Kolom keempat ya, jadi dari kolom keempat pindah ke kolom kedua gitu perubahan bentuknya. Lalu berarti selanjutnya adalah, nah dia pakai kata dari tabe mas, dan berubah bentuknya menjadi taberu. Itu karena masnya aja ya. Kalau golongan kedua kan memang sedikit gampang ya, karena yang dihilangkan hanya masnya aja, kata yang masnya aja, jadi nggak begitu susah. Jadi di sini contohnya adalah dosinya adalah taberu, itu bentuk kamusnya, dan bentuk negatifnya adalah tabenai. Bentuk perintah larangan adalah tabenai de kudasai. Lalu yang selanjutnya adalah tabena kereba narimaseng, itu harus, dan yang tidak perlu adalah tabenaku temo ii desu. Nah, lalu yang perubahan bentuk selanjutnya lagi adalah dari minum, nomimas. Nomimas itu berubah bentuk ke bentuk kamus menjadi miru. Ini mimas, sumimasen teman-teman. Mimas itu adalah melihat ya, mimas. Sumimasen. Nah, perubahan bentuk yang menjadi miru, lalu menjadi minai, dan selanjutnya menjadi minai de kudasai, lalu berubah bentuk lagi menjadi mina kereba narimaseng dan mina temo ii desu. Nanti di soal yang selanjutnya ini kita akan coba baca sama-sama contoh-contoh kalimat yang ada di buku Mina Nihongo yang bukan terjemahan ya. Dan bentuk yang ketiga ini, kan ketiga itu yang bedanya itu yang cuman kimas ya, yang kimas itu yang datang itu berubahnya itu kalau pas kita ubah ke bentuk te kudasai, yang pas yang ke te kudasai itu kan jadinya kite kudasai, langsung kite kudasai aja. Dan juga kalau yang bentuk sedang dilaksanakannya itu kite imas, dan juga yang permohonan izinnya kite mo ii desu ka, dan juga ini akan berubahnya menjadi bukan jadinya kiru, bukan ya, menjadinya kuru, karena itu berubah bentuk. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi kuru dan bentuk negatifnya ini beda lagi, jadinya konai. Nah, itu bisa ini diartikan ya, berubah bentuknya menjadi yang perubahan bentuk selanjutnya itu nanti akan ada di contoh-contoh yang kita akan baca di bunponya, dan reibung dan renshu maksudnya. Nah, di sini akan perubahan bentuknya dari kuru menjadi konai, lalu konai de kudasai, dan kona kereba narimaseng, dan kona kutemo ii desu. Nah, itu ada contoh-contoh tadi yang Nadia kasih ada 5 ya. Jadi yang golongan 1 ada 2, golongan 2 ada 2, dan golongan 3 hanya 1. Itu karena kalau golongan 3 menurut Nadia nggak usah ya, karena kan hanya si masnya aja, dan yang memang masuk ke golongan 3 ini yang cuman kimas aja menjadi kuru dan berubah bentuk lagi menjadi konai. Nah, selanjutnya ya, sugiwa renshu daiju nanaka. Kita masuk ke rebung.
mau bungkei, kita masuk ke bungkei. Yang pertama kita coba baca ya bareng-bareng. Oh ya teman-teman juga bukunya keluarin ya, kalau emang ada kita bisa baca bareng-bareng. Nah di sini kita baca bersama. Shashin o toranai de kudasai. Nah jadi ini kayak perintah larangan kan, jadi kayak tolong jangan mengambil foto gitu. Maksudnya kayak tolong jangan mengambil foto ini, karena di sini kan shashin adalah mengambil foto. Nah toranai ini akan berbentuk juga jadi dari yang torimas itu ya. Nah selanjutnya kita baca lagi di sini. Nichiyoubi wa hayaku oki nakute mo ii desu. Nah, di sini jadi artinya adalah pada hari Minggu tidak perlu bangun pagi. Karena di sini kita pakai bentuk yang nakute mo ii desu. Jadi tidak perlu. Nah, selanjutnya lagi kita pakai pasupoto mise nakereba narimasen. Nah, ini di sini adalah harus memperlihatkan paspor. Nah, jadi kayak ini kan bentuk perintah yang harus gitu ya. Harus enggak sih? Nah, jadi harus. Kalau misalkan kita mau kita keluar negeri, pasti pas naik pesawat itu harus memperlihatkan paspor kan. Nah, jadi kayak gitu contoh kalimatnya. Pasupoto mise nakereba narimasen. Jadi harus memperlihatkan paspor. Lalu kita masuk ke rebung. Rebung adalah sore ni kuruma o tommenai de kudasai. Terus yang kalimat bawahnya adalah sumimasen. Nah, di sini tolong jangan parkir mobil di sini. Gitu artinya. Dan jawaban selanjutnya adalah sumimasen, yaitu maaf. Mo juniji desho. Ini kayak mempertegas dulu ya. Berarti mo juniji desho hitori de daiju apa sih? Daijoubu desu ka? Ini dia kayak mau ngajakin ketemuan gitu jam 12 lalu sendiri, terus nanya kayak kamu udah siap belum, kayak gitu. Jadi kayak bagaimana kalau nanti ini kan ini jam 12 ya, kita pergi gitu, nanti kita pergi. Nah, udah pukul jam 12 nih, nggak apa-apa kalau misalkan sendirian aja gitu. Nah, di sini aduh maaf sumimasen, ini buku Nadia sobek. Nah, di sini jawabannya adalah simpai shinai de kudasai. Ini kayak ya di sini kan ada kalau misalkan teman-teman dengerin ya, di sini kan ada simpai shinai de kudasai. Ini di sini ada titiknya, baru selanjutnya takushi de kaerimasu kara. Nah, jadi dia kalau misalkan di sini ada sebelum kudasainya ini di sini ada titik atau ada koma, berarti mengartikannya tetap dari yang tengahnya ini ya, walaupun nggak ada partikel wa, menyatakan dia adalah si objeknya itu. Jadi nggak perlu dari belakang, jadi mengartikan tetap kayak gitu. Jadi adalah maaf, dia jangan khawatir, maksudnya kata dia, saya pulang menggunakan karena saya pulang menggunakan taksi gitu. Simpai shi de kudasai, tolong jangan khawatir gitu. Habis itu di sini adalah takushi de kaerimasu kara. Nah, karena pulang menggunakan taksi, jadi nggak perlu khawatir gitu. Nah, kita shugi wa sambang. Nah, nihon no apa nih? Kombang nomi ni ikimasen ka? Nah, ini kayak apa namanya? Bagaimana kalau nanti malam kita minum? Ini harus dibaca dulu bawahnya. Kombang nomi ni ikimasen ka? Sumimasen, ashita kara Bangkok kue shoshu
shinai ke shinai ke shinai kereba narimasen. Deskara aku kaerimasu. Nah, jadi ini kayaknya dia mau ngajakin minum gitu deh. Kalau di Jepang kan, kalau yang enggak, kalau Indonesia kan emang jarang ya kayak budaya minum gitu, kayak nggak ada kan maksudnya. Nah, kalau ini tuh dia kayaknya cuman maksudnya mengajak minum itu bukan minum sekedar minum jus gitu ya, bukan maksudnya minuman keras beneran kayak minum sake gitu di sini kalimatnya, tapi emang nggak menyebutkan kayak misalkan kombang sake o nomini ikimasenka, enggak. Itu jadi kayak dia udah ngomong nomini ikimasenka, itu udah tahu mau minum apa, maksudnya minumnya bukan minum air gitu, bukan minuman keras kayak gitu, karena budaya beda-beda ya. Dan di sini dia jawab nih, sumimasen ashita kara bangkoku e chozu shinakereba narimasen. Nah, ini maaf karena karena besok saya akan pergi dinas ke Hong Kong gitu. Nah, di sini lagi dia bilang deskara hayaku kaerimasu. Nah, dia bilang karena itu harus pulang cepat gitu. Lalu di sini kita masuk ke Sambang Yongbang. Kita ada kode momo. Ini kode momo okane o hara wakereba narimasen. Narimasenka? Pertanyaan. Iye hara wa nakete mu ii desu. Nah, berarti di sini kita kan menanyanya harus nggak gitu kan. Nah, apakah anak-anak, maksudnya ini di sini kodomomo ini kayak apakah anak-anak juga harus membayar. Nah, jadi iye tidak usah bayar gitu. Lalu selanjutnya Sugiwa Gobang. Repoto wa ishu madeni dasa nakereba narimasen ka. Sampai kapan laporan harus diserahkan, sampai dengan waktu kapan, laporan harus diserahkan kayak gitu. Nah, jadi di sininya jawabannya kinyobi madeni dashite kudasai. Nah, tolong diserahkan sampai dengan hari Jumat. Jashugiwa, kita masuk ke untuk ini ya, Renshu A. Ini kayaknya kalau yang ini teman-teman bisa belajar sih ya. Ya, kalau menurut Nadia, teman-teman yang harus banget bisa baca yang bisa mengerjakan yang Renshubi. Yang bab 17 Renshubi-nya itu kalau bisa dikerjain. Coba ya, kayaknya Nadia sih udah ada ya bab 17. Sebentar. Shotomate kudasai. Ini Nadia udah. Koko ni kuruma o okanakete mo ii desu. Okanai de kudasai. Okanai de kudasai maksudnya ini dilarang parkir mobil di sini. Nah, koko ni haira naik kudasai. Nah, di sini maksudnya kayak nggak boleh masuk, dilarang masuk gitu ya. Lah, di sini selanjutnya lagi yang kedua itu Renshubi ya, ini masih di Ichiban. Selanjutnya adalah koko de shashin o toranai de kudasai. Nah, ini mirip sama yang contoh tadi di Rebung yang bab 17 ya. Jangan maksudnya tolong jangan mengambil foto gitu. Koko de yakyu o shinai de kudasai.
Ini di sini tuh artinya jangan berantem gitu. Nah, ini teman-teman bisa banget ngerjain juga yang dari Renjubi nomor 2 sampai dengan nomor 5. Itu kan masuk banget nih ke contoh kalimatnya ya. Misalkan kayak gini, Tanjobi Madeni, Sono Hong o Kae Sanakereba Narimasen ka, Suiyo Bimadeni Kae Sakanakereba Narimasen. Nih, contohnya lagi adalah Isokashi nakutemo ii desu. Selanjutnya lagi, kyou wa shokuji. Sumimasen. Kyou wa shokuji o sukaraketemo ii desu. Nah, kayak gitu. Lalu lagi selanjutnya, ashita wa byoin e gonakutemo ii desu. Nah, kayak gini. Dan juga untuk contoh-contoh selanjutnya kita akan bisa teman-teman bisa banget baca ini dokai. Ini dokai di sini kita bisa baca, judulnya adalah Nihongo no Shiken, ujian bahasa Jepang. Kita misalkan di sini ada Junigatsu 9 Getsuyobi. Nah, dari sini adalah kita baca contoh nomor 1 ya. Di sini adalah Hachiji Yongjupung Madeni Kyoshitsu ni haite kudasai. Nah, ini berarti itu kayak dia menugaskan adalah tolong masuk kelas paling lambat sebelum jam 8.40. Dan contoh kedua adalah Sukue no bango mite ashita anata no bango no tokoro ni suwatte. Ini maksudnya berarti lihat nomor meja dan silakan duduk di nomor kamu. Maksudnya kamu ngelihat nomor ini kamu ya, nomor yang ada di meja kamu, terus silakan duduk di nomor yang sama dengan kamu gitu. Biasanya kalau kita ujian pasti dapat nomor ya. Dan selanjutnya Enpitsu to shikken Enpitsu to keshi gomi dake sukue no ue ni oite kudasai. Nah, ini berarti letakkanlah di atas meja hanya penghapus karet dan pensil aja. Jadi hanya boleh yang di atas meja tuh pensil sama penghapus karet aja. Nah, selanjutnya lagi adalah Mondai wa zenbu de kumai arimasu. Ichiban ue no kami ni anata no bango to namae o kaite kudasai. Ini adalah tuliskan nama dan nomor Anda di maksudnya soal semuanya ada 9 lembar. Tuliskan nama dan nomor Anda di kertas paling atas. Selanjutnya adalah kotae wa enpitsu de kaite kudasai. Ini berarti jawabannya tulis menggunakan pensil. Jawabannya tolong tulis menggunakan pensil. Di sini ada te kudasai penekanan. Nah, baru pen wa suka wanaide kudasai. Nah, jangan menggunakan pulpen. Nah, kayak gitu. Nah, ya bisa dilihat di bawah ini ada contoh kita ngisi marubatsu ya. Itu teman-teman bisa banget isi. Ini bagus buat ngisi-ngisi gitu. Nah,
Shigiwa. Owarimashita. Bab 17 Dai Junanaka. Gimana minasang, bab kali ini agak-agak membingungkan ya, karena Nadia udah lama nggak nge-review bab ini. Sumimasen banget kalau misalkan ada salah dari penyebutan Nadia, karena kan kita di sini sama-sama belajar ya. Nadia juga belajar di sini atas dari dukungannya orang PPKD Jakarta Selatan. Oh ya, Nadia mau ngasih info ke teman-teman, karena di PPKD Jakarta Selatan itu banyak banget menyediakan platform kita untuk menambahkan ilmu. Ini nanti pelatihan kayak gini pastinya ya dapat buku, dapat semuanya itu gratis, nggak ada yang bayar, dan makan pun gratis. Pokoknya semua fasilitas ada, wifi ada, walaupun mungkin emang wifi-nya nggak ini ya, kurang bagus koneksinya, tapi ya seharusnya ya menyiapkan aja kita sendiri. Tapi kalau misalkan memang sedang bagus jaringannya, ya bagus ya, berarti itu lagi rezekinya. Tapi kalau enggak, ya udah teman-teman bisa menyiapkan sendiri dari rumah gitu. Dan juga jangan takut kita kekurangan ilmu ya, karena mau sampai kapanpun ilmu itu bakalan tetap terpakai. Jadi nggak perlu ada batasan kita untuk udah umur segini baru belajar bahasa Jepang. Aku juga awalnya, tapi aku nggak pernah mikir kayak gitu sih. Maksudnya kan ini ikut kayak gini aja harus ada wawancara, harus ada seleksi yang kayak sampai 3 kali, dan juga 4 kali mungkin kayaknya, banyak ya pokoknya. Nah, tapi untuk misalkan yang teman-teman nggak ada waktu, kurang waktu, misalkan juga bisa ini, tapi banyak banget di situ pelatihan yang bisa diikuti, mulai dari Zoom, pokoknya semuanya, kayak desain grafis, seperti komputer, akuntansi, semua perpajakan tuh ada di PPKD. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen ikutan kayak Nadia gini mungkin, tapi nggak pengen bahasa Jepang, bahasa Inggris ada, yang kayak gitu-gitu, itu bisa banget teman-teman buka ke websitenya PPKD Jakarta Selatan atau Instagramnya PPKD Jaksel gitu teman-teman. Hai, owarimashita. Domo arigatou gozaimasu minasan. Sampai ketemu ya di bab selanjutnya, yaitu bab 18.